بسم الله الرحمن الرحيم. ستي هذه الجلسة بمن وأهلنا وأسلافنا وعضانا صالحا. الله يظهر نياتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأهلكنا في أهلكهم وقوتنا في قوتهم على هذه النية وكل نية الخير من خير الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكل من نستغفر الله من جميع سائلنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات والنون إلهي بالدخول مع طه وآله في صفوف الأولات تدخل مع طه وآله في صفوف الأولات. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفى صاحب القدر المرفى فملا النور النواحي يا رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بالمعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله, satu nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ketika lisan kita diperkenankan menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk masuk di bulan yang mulia, bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibarat sebuah pintu gerbang hendak memasuki bulan yang mulia ini, maka sepantasnya lah kita kemudian banyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merupakan kebiasaan mereka orang-orang sebelum kita, orang-orang yang memiliki pemahaman dan kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menghabiskan dengan 3 hal yang senantiasa mereka kerjakan setiap kali masuk di bulan Rabiul Awal. Apa saja yang dikerjakan oleh mereka orang-orang sebelum kita yang memiliki pemahaman, yang memiliki kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah guru-guru kita yang memiliki sanad yang bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ketika memasuki bulan Maulid, tidaklah berlalu di setiap malamnya kecuali mereka bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita memasuki bulan ini, maka tekadkanlah di dalam hati kita, niatkan di dalam sanubari kita hendak bersalawat sampai kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nyata di hadapan kita dan menjadi sebuah hal yang nantinya akan membanggakan kita tak kala kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lewatkan di malam-malam kita kecuali dengan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskia perak sakoni cawcak 10.000 tak napa kelar kira pun 10.000 paling sakoni bib cek ngalak sepaling sakoni sampean, karena salawat dak ka Gusti Rasul ning bulan mangken gaya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Salawat saya baca ben sampean ben gaul ning bulan mangken menyambut kegembiraan akan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya pakik bakal tetia sukses ya junan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang menolak apa yang dilakukan oleh mereka para ulama, yang diajarkan oleh mereka para ulama, mereka akan terkejut tak kala mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerja itu, karena setiap bangla-bangla surga kaya dituliskan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan betul sampean ben kaula masuk ada ke surga Allah taala. Amin, Pak. Amin. Tak terus surga. Betul sampean ben kaula masuk ada ke surga. Kaya bangla abang surga saja nak tulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap tiang-tiang ars di dalam setiap keindahan-keindahan yang Allah letakkan, semuanya bertuliskan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sebab kaya sampean bergaul paling burben para ulama dak ka Gusti Rasul karena sombong lain paling tengkina amal enalika sampean bergaul kaya lebur dak ka Gusti Rasul terjukan sa'lana kaya mengikuti segala apa yang diminta oleh baginda Rasul dari kesunahan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita memasuki di bulan Rabiul Awal, habiskan malam-malam kita, habiskan setiap harinya untuk hadir di dalam majlis di mana disebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadir acara-acara pada bergaya hadir. Karena pagi bakal setia saksi jun Allah subhanahu wa ta'ala sampai berkaula pernah toju arang sarang mengingat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ongku umpamana beri kesempatan dak ka orang semate, dak ka orang siampun abali dak ka Allah subhanahu wa ta'ala untuk odi, mereka akan menghabiskan waktunya untuk hadir di tempat-tempat di mana disebut nama Allah, disebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nyesel orang siampun mati. Kan oleh sampean bergaul tak nyesel ka ada pabenya abek tojuk ning majlis yang disebut nama Allah dan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kantos nomor telok yang dilakukan oleh guru-guru kita tak kala memasuki bulan Rabiul Awal adalah mereka membaca tentang baginda Rasul, menjelaskan tentang kitab-kitab yang berbicara tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telok hal kaya cak sampai lopai sampean. Umpamana sakirana hadir ke majlis sampean kaya yang menyampaikan khutbahnya, yang menyampaikan ceramahnya, tak main enggak sampean dak ka Gusti Rasul, bukan bagian dari ajaran mereka guru-guru kita, engkau sampean epalok pada kan Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh dari Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah wal iyadu billah, maka sepantasnya lah kita menambah ilmu pengetahuan tentang baginda Rasul, enalika sampean toju malam mangken kaya agar kemudian bertambah kecintaan kita, bertambah pengetahuan kita tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam pertama kaya biidznillah kalau berizin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah kita akan membaca banyak kitab yang dikumpulkan oleh al-imam Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani yang dalam kitab berjudul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-insanul kamil. Baginda Rasul adalah manusia yang sempurna. Dimin saja apapun apa saya tulis ben ulama kaya sandera tidak ke Al-Quran saja apa saya kacareta tentang baginda Rasul kaya kaulai ben para ulama dari hadis-hadis baginda Rasul sendiri tercukan persaksian mereka para sahabat. Enggan apa yang kita yakini kaya berasal dari Allah, berasal dari baginda Rasul dan berasal dari pintu gerbang keilmuan, yakni dari para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paling penting sampean bergaula kenal dak ka Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan hanya sekedar nama tapi juga sampean oning dak ka Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihim fid darain amin. Kamalut taharati nasabihi asy-syarif sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampurnana bensoccena nasab baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma waladani min sifahin ahli al-jahiliyah syai'un ma waladani illa nikahun ka nikahil Islam. Abdullah bin Abbas nyebut lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajabu ma waladani min sifah singkok tak lahir lagi dari rahim abah dan ibu yang kemudian melakukan perbuatan yang kotor satu aja nasoceh jaga engkau ada dalam banyak riwayat sebut lagi bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak berasal dari pernikahan sesaudara sebagaimana banyak riwayat diceritain. Jaipon dengan dalam satu hadis ikacarek maskia hadis kelak kaya dengan dalam periwayatan lemah namun kaya sesuai dengan nafah saya sebut lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain.
Sesungguhnya ayah bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah tidak keluarkan baginda Rasul kecuali dari manusia yang dipilih oleh Allah. Maka Sih alaihi salam adalah ayah bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Allah Adam alaihi salam. Epeleh dari Nabi Allah Sih. Dengan dalam riwayat careta dimin caepon manusia gila kaya. Dengan dalam riwayat kabit antara laki dan bini, anak-anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Selaki kabit ben sebini. Dimin lahir lako kembar sapasang. Dengan riwayat kembar sapasang kasih mana apa? Lahir laki ben bini, laki ben bini. Mereka ya silang. Saya lahir dah ada, kabit dah kah? Bebini saya lahir setelahnya. Beni bentaretan nasi abar ben. Mereka lah yang kisah bebini kabit ben. Saya laki, saya lahir setelahnya. Kecuali Nabi Allah Sih alaihissalam. Dalam riwayat Nabi Allah Sih alaihissalam mereka lahir katipi. Ada pasangan. Dalam riwayat ada pasangan. Yang kana Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri kayak pernah nyebut lagi Sih alaihissalam ngaropaki orang si ejel kepada Allah subhanahu wa ta'ala bentak beri pasangan kecewa dan setong ring bini saya pilih kepada Allah ta'ala dari pitateri saya pada dengi dalam surga. Yang kadang kata orang Nabi Allah Sih kayak menurunkan mereka para anbiya, para nabi. Yang kadang jasad para nabi tak pada sampai mengaula. Jasad mereka adalah jasad yang dipilih oleh Allah. Engkana dari Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Sih alaihissalam, kepada Nabi Allah Nuh, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, kantos dapat ada Gusti Rasul jaga ben Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berasal dari sebuah perkawinan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau berkumpulnya seorang laki-laki ben bebini kaya dalam keadaan tidak disahkan di dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu jana jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat Gusti Rasul menyebutkan mawaladani min sifahin ahli jahiliyah syai'. Sekore tak capok kalaban perbuatan jahiliyah, dan aku dilahirkan dari setiap mereka orang-orang yang dilahirkan dan perkawinan yang sah dalam pandangan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mawaladani illa nikah kanikahin Islam, tidaklah aku dilahirkan kecuali aku dilahirkan sebagaimana pernikahan di dalam Islam. Dari kaya sampai noni kaya pengakuan baginda Rasul, maka tak ada secuba ring tuana baginda Rasul kaya laki ben bini saja nak jaga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak dari perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tadi. Lah karena manusia pilihan mensebaban sampai pun kalau tak bisa mas TM tak oning Nabi karena tak ada jaminan dari Allah ta'ala. Tetapi ketika baginda Rasul manusia yang dipilih jaga ongku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikana berbeda pendapat yang mengatakan bahwa baginda Rasul berasal dari manusia-manusia yang tidak dijaga oleh Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Orang gila kaya ampun nyalai dak kata Bunda Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Hisham bin Muhammad al-Kalbi an abihi qala katabtu li nabiyyin sallallahu alaihi wasallam 500 jaipon abana Hisham yakni Muhammad al-Kalb pernah nyebut lagi sekok pernah nulis nama dari ibu-ibu baginda Rasul sebanyak 500 nama, 500 orang bebini dari ibu dan Gusti Rasul kantos depan ada kan Nabi Allah Adam alaihissalam. Tulis saja fama wajadtu fihinna sifahan, tidak aku dapatkan satupun di antara nama-nama mereka adalah perempuan yang pernah jatuh ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada wala syai'an mimma kana min amril jahiliyah, ataupun tertimpa oleh sebuah perbuatan jahiliyah. Kaya sebut lagi dalam Tabaqatul Kubra disebutkan bahwa sesungguhnya baginda Rasul kaya dari ibu-ibu dan kakak pendai jadi engkana sampean berkaula dari kaya muncul pemahaman
apa yang disebutkan oleh mereka bahwa ayah dan ibu baginda Rasul adalah orang yang tidak berpegang kepada ajaran Allah, na'udzubillah wal iyadzubillah, dengan sendirinya kaya tertolak. Napa kemudian Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dimunculkan dari orang yang melakukan perbuatan pada bergelak kaya? Na'udzubillah. Sebab kaya dari kaya kita tahu baginda Rasul dijaga. Bahkan disebut gelak min amril jahiliyah, bahkan ayah dan ibu baginda Rasul belum pernah ditimpa perbuatan sebagaimana perbuatan orang-orang bodoh terdahulu. Pada benda apa? Nyembah berhala, mohal. Kekal ke perbuatan maksiat? Tidak mungkin. Itu sebab baginda Rasul adalah manusia pilihan, maka baginda Rasul adalah manusia sempurna dengan dalam nasab, soce dengan dalam nasab, terpelihara di dalam nasabnya. Maka salah orang-orang yang ngocak baginda Rasul jatuh kepada perbuatan sepada benkaya dari ayah dan ibunya. Naudzubillah wa niyatubillah. Juga eka jareta an Ali karramallahu wajha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifah min ladun adamah ila an waladani abi wa ummi wa lam yusibni min sifahil jahiliyyah syai'un. Sayyidina Ali riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata, kharajtu min nikahin, sengkoi bakal keluar dari pernikahan dari perkara saya haramaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ada soce baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam ahrud min sifah, sengkok tak bakal keluar Allah ta'ala dari perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang datang sebelum Islam. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kaulah nyebut perkawinan sebelum datangnya Islam karena banyak labak kawin macam-macam. Bada nyamana istibda salah setong be. Nah, banyak gitu. Istibda kaya apa? Matorok bini garing soki. Cara kawin berempat. Jadi saya bini matorok garing soki oleh nasib berbagus dia. Deki oleh norok soki. Si ontong saya soki. Kan ki, mau saya talpos tak ada tahu lebawan apa sampai. Norok agaya sampai ontong pada Islam, mentada Islam gak kapan sampai. Bada boleh, tong boleh. Neka babini nasib tuh, lalaki na ngereng berempat apa? Deki bila pun lahir kaya, saya babini bila kaya berhak nentuaki apaan saya kamar. Bahkan bada sukan si ahli. Pada benar orang makin menang alai kapau, kurang tahu. Dia oleh berempat karancap. Lekas nampak pada si ahli juga. Jadi begitu anak lahir kocak. Oh, hari apaan sih dia? Karena dia habis dari kopeng. Ontong sampai ada Islam, montada Islam kamak sampai benda. Alhamdulillah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijaga dari pernikahan jahiliyah. Enggak ada satu aja kaya adalah pernikahan sebagaimana pernikahan yang disyariatkan dari zaman Nabi Allah Adam kantos datang baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaltaqi abawai qattun ala sifah wa lam yazal Allah yanquluni min al-aslab at-tayyibah ila arham at-tahirah mushaffan muhaddaban la tatasa'abu su'batan illa kuntu fi khairihima. Jawaban Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam tak temu abah dan ibu na sengkok kecuali dalam pernikahan yang disahkan. Ini kan nolak dek kasada aja nanti. Cuman selain tak jaga para nabi jaga pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bida para nabi kayak ben baban. Tak ada pun tetap ada. Baban paling kita nyaki kata lo kampak biar sebelum tahun ini mau. Tiga lambak ban si kabeh tok kabin bersama. Bada kauana, bada ni tak ada. Tanding tabeng bersama. Tak oning nabi lambak. Kenal tak kenal ke Islam tak paham kau dah keluar dari kamar. Perak untung lah setum. Sampean bergaul lagi palingi rasa lebur dak ke Gusti Rasul. Nanti lagi sampean bergaul dari setom perkara saya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Lam yazalillahu yanquluni min aslabit thayyibah. Nikah di situ. Ila arhamit tahirah. Pindah sengkok
dari setiap sulbi yang benar-benar terjaga. Dari reng laki saya tak pernah agama itu susah. Ila arhamit tahirah, dari setiap rahim yang suci yang dimiliki oleh seorang perempuan. Dari kaya apa oni bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lakar epe dengan dalam satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan tentang keterjagaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kayak pada saya nyebut tadi, inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah Subhanahu wa taala memilih. Bila Allah saya melek pasti yang dalam satu aja bagus. Lain belen dan sampean bergaul. Allah memilih. Inna Allah astafa Adam. Allah memilih Nabi Allah Adam. Berarti banyak Habib. Nabi Allah Adam gak ia epele dari sebaik-baiknya Adam. Dari penciptaan tanah sampai ke sadar aja Nabi Allah paling bagus kayak Nabi Allah Adam alaihissalam. Sampai nak ia epele Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh adalah yang terbaik di antara umatnya, kayak saya paling terbaik. Jaga saja sampai menyebutkan wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Betul sebut ala Ibrahim, kayak berarti keseluruhan dari keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kantas Allah menekankan wa ala Imran. Kenapa menyebut ala Imran? Karena ingin memperkuat tentang kelahiran Nabi Allah Isa yang nantinya akan dinafikan oleh orang-orang Yahudi. Nabi Allah Isa kayaknya banyak ada pakna. Nabi Allah Isa betul ada pakna. Asak saya abad jok songkuna gak ya abad na pilihan Allah Taala. Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Acaca fikana kesa acaca. Membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang yang sembarangan. Qala inni Abdullah, sengkok kabulan Allah Ta'ala kiburu lahir. Atani alkitab, Allah telah memberikan kitab kepadaku. Wa ja'alani nabiyyah, dan menjadikan aku seorang nabi. Acaca yang pada makin berenak kanak pada ben kaya tak ada pakna. Pokok bisa acaca pada ben kaya saya. Mun makin tak ada panja cak kalebu di sana. Tak mau Nabi Isa tak ada pakna bisa apuk teh kijabana manusia pele. Mun makin tak ada pakna. Amma azam ben berapa. Kurang masya-Allah beb pada ben Nabi Isa beb ada pakna. Nah apa macam apa? Cak kaleburi. Naudzubillah wal iyadu billah. Musyaffan muhaddaban, bersih tercukan soceh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tatasa'abu syu'batani illa kuntu fi khairihima. Bila nyabang dua kayak seperti yang terbaik. Kamu saya pilih kepada Allah Ta'ala yang terbaik. Maka Rasulullah dipilih dari generasi yang terbaik. Mana bina dalam Al-Quran bahkan disebut lagi wa taqallubaka fis sajidin. Dan engkau wahai Muhammad takallub kayak dari sulbi karang orang-orang saya sujud kepada Allah Ta'ala. Engkana tolak kakabianna kalaban ayat kayak ditolaklah bahwa baginda Rasul berasal dari keturunan Nabi Allah Ibrahim yang ayahnya adalah Azar, pembuat patung. Naudzubillah wal iyadzubillah. Menurut orang saya cacat pada ben kayak apa maksudnya? Mereka hendak menjatuhkan keagungan baginda Rasul. Demi Allah baginda Rasul pamul jaban Allah Ta'ala sampai bila baik orang-orang akan tetap memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pasti ebel bilanya bang antara Nabi Allah Ibrahim andi anak kedua Ismail bin Ishaq, kedua-duanya menjadi seorang nabi. Sampaian dari Nabi Allah Ismail memiliki beberapa orang putra. Allah pilih yang terbaik di antara mereka sampai ke Sayyidina Adnan, sampai dekat Kinana, sampai dekat Quraisy, sampai dekat Bani Hashim. Maka baginda Rasul dipilih dari Bani Hashim. Paling bagus sekatoran, paling bagus setingkan orang tua, laki berbini. Ada si coba, kekabian bagus ada si coba. Naudzubillah wal iyadzubillah dari pemahaman sesalah yang tidak mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumbak ta Gusti Rasul mau setong ayat dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya biasa baca ben sampean ben kala min anfusikum. Lagi beda beberapa qiraat. Abdullah ibn Abbas membaca min anfusikum kalau ben fathah.
biar mare ngeding pangajian kak iya pas baca kak iya nih dalam sambaja agaya nih kalau tahu kia sampean tepat agaya tahu nih kocakna Abdullah bin Abbas anfasikum baca siapa boleh sih kocak selain Abdullah ibn Abbas Az-Zuhri juga menyebutkan min anfasikum bila maca min anfasikum Rasulullah tombak kaya maos Al-Quran depak ke ayat laqad ja'akum rasulun min anfasikum ulang ini jaibon Abdullah bin Abbas wa qala ana anfasukum nasaban wa sihran wa hasaban laisa fi abai min ladun adam sifahun kulluna nikah tumbak Gusti Rasul nyebut lagi laqad ja'akum rasulun min anfasikum mana bi anfusikum baca kalaban dhammah ben sampean ben kaula sampean ben kaula berarti meyakini baginda Rasul pada ben sampean ben kaula maksudnya kita satu mana perlu celok jak siom selake sampean tempat boleh dari Sabah tak kok setruk biar mon baca kalaban anfusikum kaya maknanya Gusti Rasul pada benda apa tapi mana bacaan fasakum tak ada sampean ben gaula ben Gusti Rasul le kaya sebut dimin pada setong perkataan yang menyebutkan bahwa Sith alaihi salam kaya lahir di dalam surga tadi tong sintong anak Nabi Allah Adam saya lahir di surga caipon yang pada tahun ni tambah dekian jari tanah engkau para nabi kaya saja ada keturunan dari Nabi Allah Sith alaihi salam karena dari surga engkena semua badan para nabi tak pada benar sampean bergaul manusia baban asli dari tanah sampean bergaul manusia kasar dari surga engkena jasad para nabi kayak tak pada menjasad sampean bergaul dimin mereka kayak mana nabi ada tak keluar pun tak tadi apa sih buang benabak dengan dalam WC biar bergaul aja parlona kakaknya nggak boleh orang kaya empotan di WC beb langsung ke WC lancem ya kebagi WC ibu juga kasar sampai tak nyaman teman di dalam ruangan tak keluar bisa bagian mencari suara nutup aurat maksudnya sampai dimin mana baca kalaban anfasakum tak ada bersampean bergaul keringat mereka berbeda dimin para nabi kaya nabi ada tak keluar dalam bentuk kotoran akan tetapi keluar dalam bentuk keringat sirok omna kaya pun kaya khususnya untuk Gusti Rasul sebagian nyebutnya kisah terjadi para nabi pada berkai jasad mereka adalah jasad surgawi tak pada bersampian bergaula pabenyai ada sampian bergaula benih perak perlu saya baca sampian bila pun keluar boleh asara mensap ini keberak sama macam saya kakan mensebab macam saya kakan karena saya abak kaya anfusikum karena apa jasad tak abak kaya tak pada menjasad Gusti Rasul karena Rasulullah menyebutkan anfasikum mereka yang berpendapat seperti ini adalah Abdullah ibn Abbas Az-Zuhri tercukan Ibnu Muhaisib telok ulama yang berpendapat bahwa baginda Rasul membacanya dengan kalimat anfasikum kalaban fathahnya huruf fa min anfasikum ana anfasukum nasaban sengkok adalah jiwa bila pun baca kalaban fathah kila sakus bagus senasab yang tarnabana mersebab entah itu maka mensekok berasal dari nasab sebagus wasihran wahasaban setiap kali sekok dilahirkan dari orang tua laki-laki atau perempuan semuanya adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bagus kekabian persiapan tak ada jaminan namun mereka para nabi wajib berdana jaminan mereka berasal dari orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah makanya kalau cerita kayak tolak Azar yang dikatakan sebagai ayah bagi Nabi Allah Ibrahim bukan isak yang jelas saya dalam Al-Quran itu qala
Ibrahimu li abihi Azar. Betona Nabi Allah Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, engki. Kita adalah orang-orang yang menganut penafsiran Al-Quran dengan cara menafsirkan dengan cara Al-Quran bil Quran, Al-Quran kalaban Quran. Tidak semua makna abah dengan dalam Al-Quran kaya maknana ring tuala ke. Bisa majadi, bisa mbah. Sebutan kiban para ulama. Betona Nabi Allah Ya'qub kaya apa sih? Idqala Ya'qubu li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tung betul Nabi Allah Ya'qub kaya apa ring dak ka anak-anak. Ma ta'buduna min ba'di. Apa saya sembah ben kakak bisa lan sing kok tadi. Mereka pertanyaan Nabi Allah Ya'qub. Pertanyaan para nabi adalah tentang apa yang akan kalian sembah setelah kami nanti telah kembali kepada Allah. Bila kok lah tak ada nyembah ke siapa? Lain sampean ben gaula. Biar ben gaula saya kata takut nak kana tak ngakan bikin bila kalau tak ada. Sungguh sampean pangeran apa ben gaula. Cari pangeran nega oni karena pangeran si aga bae pojok urusan kaya sampean ben gaula. Urusan pangeran meski sampean ben gaula tanggung kakak piban ben Allah taala. Jadi manusia Nabi Allah Ya'qub kaisa ma ta'buduna. Manusia apa? Ma ta'kuluna. Apa saya berduka ben mesti kok tak ada jom pergi jom. Sungguh biar ben gaula saya beri berduka. Pangeran. Nah apa jawaban mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ismailah wa Ishaqa wa Ibrahim. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaqa wa Ismailah. Terus kembali ila akhir ayat. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismailah wa Ishaqa. Betul dia tanya kepada ben gelak kaya nyembah ke siapa ben? Maka nak potona Nabi Allah Ya'qub kaya paling on. Na'budu ilahaka. Nyembah gaula kakak biasa datang nikah dak ka pangeran apa jenengan. Wa ilaha abaika. Ben ka pangeran na aba apa jenengan. Kalimat aba apa jenengan. Masih ada Ibrahim. Posisinya Nabi Allah Ibrahim nikah karena anak Nabi Allah Ya'qub nama mbah. Berarti aba bisa maknana mbah ning dalam Al-Qur'an. Wa Ismailah. Nabi Ismail ni kenapa? Nabi Ismail gaya baca dik dak kan Nabi Allah Ya'qub. Wa Ishaqa bisa maknana pak tibi, bisa maknana majadi, bisa maknana mbah. Kesebagian orang ngocak entene ke kalimat ta'aba. Engki aba ning dalam Al-Qur'an tak harus bermakna orang tua laki. Hutan kadang bisa majadi, bisa mbah, bisa pak tibi. Neng dalam careta Nabi Allah Ibrahim ke iya mohal karena apa? Bertentangan dengan ben ayat saya baca ben kula gelak bertentangan. Innallaha astafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Enggak kaya Allah taala tak meleh ben saromban berarti. Nek selopot selopot pemahaman orang saya nyebut ke Nabi Allah Ibrahim berasal dari reng tua saya nyebut dekah selain Allah. Naudzubillah wal yadubillah. Ini kalau pot pemahaman ini kalau pot cok rosaki saya pada pajak rosaki oleh tak salah paham kata orang dan sampean budi adi naudzubillah wal iyadubillah ana anfasukum aku adalah sebaik-baiknya jiwa telepon Gusti Rasul nasab saya kok paling bagus sehran wa hasaban di dalam ikatan pernikahan dan di dalam kemuliaan saya kok orang yang paling bagus laisa fi abai ini antara aba-abana saya kok dari zaman Nabi Allah Adam kakak pianna salamat dari perbuatan yang disebut dengan perbuatan yang buruk. Naudzubillah wal yadubillah. Kulluna nikah kami semuanya berasal dari pernikahan. Berarti jaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam. Dari Sayyidah Aisyah dari Gusti Rasul dari malaikat Jibril. Kenapa jawaban malaikat Jibril? Tung betul malaikat Jibril ini gak pernah apa ring on. Qala qallabtu masyariqal ard. Balik bensikok dari timur dak beuleuh. Bumi ini kan sare. Ya bes ben malaikat Jibril.
falam ajid rajulan afdala min Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sing kok tanang kali orang paling mulia selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nek saya sare dari timur ke barat, saya sare dari timur ke barat. Sampean bergaul tahu saya nyari timur ke barat. Nyari nang ngertiin sampean banyak siapa bagusan. Kata baban. Oke. Kenapa boleh jadi malaikat itu? Wa qallabtul arda masyarikiha wa magharibiha. Ban balik bergaul. Sampun nyari dari timur dak barat, dari barat dak timur sare boleh bergaul. Ada tak nemu orang paling mulia. Walam ajid bani abin afdala min baiti bani Hashim. Mesti kok tak nemu setong katurunan lebih bagus dari katurunan bani Hashim. Lah karena sabelian bersebele pangeran pasti sempurna. Belian sampean bergaul tak kira sempurna. Namun pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan yang paling sempurna. Bandeng dalam keyakinan apa? Gusti Rasul adalah berasal dari keturunan-keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayah dan ibunya. Wa fi sahih al-Bukhari, nikah sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: "Bu'ithtu min khairi qurunin bani Adam, qarnan fa qarnan, hatta kuntu min al-qarni alladhi kuntu fihi." Bani berak baginda Rasul dan manusia sempurna, tapi cuman di mana baginda Rasul diutus adalah sebaik-baiknya masa di mana diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana tanya bekto paling bagus sampean? Bekto paling bagus ni ka zaman nasera deh. Zaman Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasera orang yang paling bagus halid kepada baginda Rasul tentu para sahabat, karena mereka juga adalah manusia-manusia pilihan Allah yang dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang mendampingi baginda Rasul. Karena dalam keyakinan apa? Ada orang yang lebih mulia, kata dua orang gila kaya yang dikatakan Gusti Rasul sareng sahabat Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyari kalau ada orang yang lebih bagus. Hatta dengan dalam riwayat nyebutkan guru kita Al-Muqaddam Than Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf pernah nyebutkan. Kenapa jangan? Nahnu ma nufaddil ahad minal awliya. Kami tidak mengagungkan di antara para aulia kaya lebih agung ikat kempong sahabat tadi. Sahabat dan keluarga bagi Rasulullah kata anding penting kita bersayar bersama. Cak mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kira pada satu orang entar dak ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Posisinya sampean nang antara para sahabat, pada sahabat sing apa sampean? Pada murid tanya. Mula sampean kaya adik kedudukan pada salah satu sahabat Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nunduk Syekh Abdul Qadir Jailani kaya nunduk. Menundukkan kepala dan berkata, "Apalah Abdul Qadir Al-Jailani di hadapan mereka para sahabat. Tidakkah kalian tahu bagaimana para sahabat di saat mereka hidup bersama baginda Rasul? Tanah perang, ya Syekh Abdul Qadir Jailani berebut para sahabat untuk mencegah setiap anak panah yang akan menembus baginda Rasul. Mereka matatiba dan nagabai tameng. Di antara mereka dengan tersenyum apabila mereka mendapatkan anak panah yang diarahkan kepada baginda Rasul tetapi mengenai tubuh mereka, perak mereka. Arbu pasti harus tahu nih. Dalam riwayat Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi aja apa kaya itampani ben sahabat ternyata. Mereka Gusti Rasul. Makanya betul orang-orang Romawi nyebut dak karatora sing kok tanah kali orang mulia pada Muhammad tanah kali sing. Arab apa mun sampian rato nikah rato Romawi, orang yang paling raja kekuasaannya di zaman baginda Rasul adalah Romawi dan Persia. Nikah mana coba nyare bener coba lagi ada si nampanana asera nampanana meski rato tadi saya rato nikah betul mana coba oleh tamat hijau maka tak ada cari tanah rato nikah roskoros tak ada cibera olah coba ayat terakhir kan coba ini kayak terakhir. Kau lah kabas bila sampai nak coba kaya anak buah sampai datang pas bedai. Oh ning sampai mana Nabi Gusti Rasul coba
betul aku Rasul apa saya nyangka kayak tanang-tanangan sahabat ke kapi tak perlu pada sambian menurut sambian saya nampak meskipun lebur mati bini na sambian aja bilang bila coba ya gimana nggak coba main tampan tapos lagi boleh mereka sampai kacau Pak Gusti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tampan nih para sahabat. Jika anak panah akan mengenai baginda Rasul, mereka menjadikan badan mereka sebagai tameng. Bila capok, perak mereka. Napa jawaban mereka? Sakse bagi Allah Taala. Betul dia pernah gunakan untuk menjadi tameng bagi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Abdul Qadir Al-Jailani sehingga pada ngocak atau membandingkan diriku dengan sahabat? Demi Allah sahabat tak ada bandingannya karena mereka pernah berjuang bersama baginda Rasul dan mereka manusia-manusia seepeleh dan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para rabu saya mulia kisah Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir sebut lagi juga. Dalam Sahih Muslim an Wathilah bin Asqa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah astafa Allah taala milih Kinana min waladi Ismail dari keturunan Nabi Ismail Allah taala memilih Kinana wastafa Quraisy min Kinana dari kelompok Kinana dari suku Kinana dipilih yang terbaik suku Quraisy dari Quraisy wastafa min Quraisyin Bani Hashim peleh dari Bani Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim bersingkok peleh ban Allah Ta'ala dari Bani Hashim yang kena kemuliaan sebuah kemuliaan bagi suku-suku ini tak kalah dipilih oleh Allah untuk mengeluarkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dimin baginda Rasul pindah dari setong sulbi ke sulbi selain dan baginda Rasul dipindah di dalam suku-suku ini gabilah-gabilah ini hingga muncul baginda Rasul di Nabi Allah Ibrahim muncul di Nabi Allah Ismail di Kinana sampai dengan Bani Hashim kantos lahir baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ia sampai bergaula oning baginda Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari ayah dan ibu yang terjaga dari segala perbuatan buruk di masa jahiliyah tercukan adalah orang yang dijaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Naudzubillah wal iyadzubillah dari pemahaman yang mengatakan salah tentang baginda Rasul karena bila bitong pas bidana pina sampean bergaul betul sampean tak pada penilaiannya dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malah semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambah pengetahuan kita tentang baginda Rasul sehingga bila atamba pengetahuan sampean bergaul atamba cinta sampean bergaul dak ka Gusti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah moga di awal pembukaan Maulid Nabi kaya kalau benik sakoni pemahaman kita bertambah cinta kita kepada baginda Rasul bertambah pengetahuan kita ben boleh bukan adukung aba untuk kemudian mengikuti jejak langkah baginda Rasul di dalam melakukan sunnah-sunnahnya paling pun tenah mulai sampai dari majelis kaya pada sunnah saya kalakon katoronan pun tak pada sampean bergaul ben Gusti Rasul ebele ben Allah Ta'ala sampean bergaul tak ebele mereka maksudnya ebele bermabib kekapir dari nasab sebagus dari katoronan sebagus bahkan dalam bentuk tubuh yang paling bagus baginda Rasul sampean bergaul cetakan kabenya bada seterpak elong bada sepintas bada seneka dan kabin ada bagus apa deki negeri dalam kaya sebut deki katibana apa baginda Rasul kaya paling bagus sebentuk. Kenapa maksudnya kalau menyebutkan baginda Rasul kenapa kemudian yang lainnya menjadi rendah oleh sampean oning pilih-pilih ben Allah Ta'ala nika sampurna tak ada ben selain tak ada yang tanya Nabi pilih ning umat teh kaya roban paling coba tak ada mentah ini kita kojai sampean di mana pada Nabi bisa pada benda tanya kan pun Nabi nya mana pilih saja nah siapa kagak enggak ada catatan Nabi kaya orang saya paling coba ada sebab kaya mon pilih ben Allah Ta'ala nasab bentuk kagapin paling bagus di pertemuan saya kedua insyaallah kita akan berbicara tentang bentuk dari fisik baginda Rasul yang memiliki keistimewaan tak pada ben saya kandik sampean bergaul. Malah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nambah betul dak Ka'bah
engkana nambah pengalaman aba, nambah cinta aba, kantos paki kaya tadi saksi dengan junjungan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk mencintai baginda Rasul dan mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat saya muljaki sareng Allah. Sakoni sebisa saya pada Pak dengan pertemuan pertama, malam moga manfaatah, malam moga nyambir keberkatan kepada kita semua. Engkana aku nah paki enalekana aba menjalankan kehidupan dunia kaya ngajar dek ke anak tentang kecintaan kepada baginda Rasul. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله يا 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 أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام
المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة استغفر الله المؤمنين والمؤمنات استغفر الله المؤمنين والمؤمنات استغفر الله استغفر الله المؤمنين والمؤمنات استغفر الله المؤمنين استغفر الله المؤمنين والمؤمنات استغفر الله المؤمنين والمؤمنات استغفر الله المؤمنين والمؤمنات استغفر الله المؤمنين استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي وعلى آله وصحبه. عدد خلقه ورضا نفسه في ذات الشيوخ بذات كلمات